Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Dan di waktu yang mustajab ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan nikmat ini dengan nikmat ihsan, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang betul-betul bertakwa di mana saja kita berada dan dalam keadaan apa saja kita berada. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam kutubus sunan diriwayatkan bahwa satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan raut wajah yang nampaknya agak sedikit sudah mulai menua, sehingga hal ini muncul pertanyaan pada diri Sayyidina Abu Bakar dan rasa penasaran di dalam dirinya, sehingga beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima qad syibta?" Wahai baginda Nabi, perkara apa yang membuatmu pada akhirnya tampak agak kelihatan sedikit lebih tua? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana jawaban ini bisa kita jadikan renungan atau bahkan harus kita jadikan renungan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku terlihat menjadi lebih tua adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya surah Hud. Di dalam riwayat yang lain dirincikan saudara-saudaranya surah Hud tersebut, yaitu suratul Waqi'ah, suratul Mursalat, kemudian suratul Naba dan suratul Takwir. Kenapa surah-surah ini kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat menjadi sedikit lebih tua? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memiliki rasa ketakutan di dalam hatinya manakala membaca ayat-ayat yang ada pada surah-surah tersebut, dikarenakan surah-surah tersebut berbicara tentang ahwalu yaumil qiyamah, berbicara tentang keadaan dan kondisi pada hari kiamat nanti. Meskipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang memiliki kedudukan paling tinggi di akhirat nanti, dan tidak ada satupun makhluk yang sanggup menandingi kedudukannya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kedudukan tersebut dalam suratul Isra, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu akan menempatkanmu di maqam mahmud. Dan maqam mahmud ini adalah posisi yang tidak bisa digapai oleh makhluk manapun dan hanya diperuntukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari maqam mahmud itu pula lah Rasulullah membuka pintu syafaat dan mendistribusikannya serta membagikannya kepada umat-umatnya.
Namun kedudukan beliau yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas tidak membuatnya terperdaya dan terbuai dengan keindahan dan juga ketinggian makom tersebut. Justru membuat Rasulullah semakin merasa takut, semakin beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memunculkan kekhawatiran pada dirinya bagaimana nanti keadaannya dan juga keadaan umatnya pada hari kiamat. Muncul sebuah pertanyaan, lantas apa yang membuat Rasulullah khawatir dan juga memiliki rasa pemikiran yang begitu berat terhadap surah Hud, padahal di dalam surah Hud tidak berbicara tentang masalah hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa ada satu ayat yang membuat Rasulullah begitu kepikiran pada surah Hud. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wala tatghaw." Istiqomahlah kamu wahai kekasihku. Istiqomahlah kamu wahai utusanku. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wala tatghaw, dan janganlah engkau menyimpang, janganlah engkau berpaling. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini hendaknya menjadi waktu bagi kita untuk kemudian kita mentadabburi, mentafakuri, serta mengintrospeksi diri kita. Apakah Ramadan kali ini hanya akan menjadi seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya yang telah kita lalui Ramadan tersebut, lalu kita masuk di bulan Syawal dan meluapkan kebahagiaan dan kegembiraan kita di hari raya tersebut, kemudian berlalu Ramadan itu tanpa pada akhirnya kita aplikasikan kembali, kita terapkan kembali, kita lakukan kembali apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kebaikan, yang sejatinya bulan Ramadan adalah bulan pelatihan bagi kita, dan bulan Syawal sampai akhir hayat kita adalah bulan di mana kita mempraktekkan hasil latihan kita di bulan Ramadan, yang dalam bahasa agamanya seperti disebut dalam ayat ini sebagai keistiqomahan. Seberapa sering di antara kita yang ketika tiba bulan suci Ramadan subuhnya berjamaah? Seberapa sering di antara kita dan seberapa banyak di antara kita yang ketika bulan suci Ramadan melaksanakan sunnatul duha, melaksanakan sunnatul witr, melaksanakan sholat berjamaah, tapi ketika Ramadan tersebut telah pergi, seakan-akan kita kembali kepada setelan pabrik kita, seakan-akan kita kembali kepada settingan awal kita. Jamaah kita tinggalkan, subuh kita abaikan, witir kita tinggalkan, padahal sholat sunnah witir menjadi sunnah muakkadah. Bahkan dalam madhab Hanafi, sholat witir bukan hanya sunnah muakkadah, melainkan dia adalah sholat wajib. Tentunya dalam madhab Hanafi, karena mereka membedakan antara yang fardu dan yang wajib. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan sunnatul witir. Bagaimana kabar kita dengan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan? Bagaimana kabar kedermawanan kita di luar bulan suci Ramadan? Bagaimana kabar kesabaran kita di luar bulan suci Ramadan? Bukankah ketika kita di bulan suci Ramadan mendengarkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in sabbahu ahad falyakul Allahumma inni shaim. Apabila kita sedang berpuasa kemudian ada orang yang mencaci maki kita, yang memancing amarah kita, yang memancing emosi kita, maka hendaknya kita tahan amarah kita dan kita berkata, Allahumma inni shaim, sesungguhnya saya sedang dalam keadaan berpuasa. Apakah kesabaran ini? Apakah kemampuan untuk mengendalikan emosi ini? Apakah kemampuan untuk mengendalikan diri ini hanya kita lakukan secara musiman di bulan Ramadan saja? Ataukah justru ini adalah momentum bagi diri kita untuk melatih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita praktekkan hasilnya di luar bulan suci Ramadan? Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simaklah baik-baik firman Allah tadi, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan enggak lebih dari 3 perintah yang hanya ada pada bulan ini saja. 1. Puasa Ramadan yang hukumnya wajib. 2. Sunnatut tarawih yang hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah zakatul fitr.
bagi orang yang mendapati sebagian dari Ramadan dan mendapati sebagian dari bulan Syawal. Namun seluruh kebaikan yang sisanya itu adalah perintah yang berlaku kepada kita sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, sepanjang kita menghela nafas kita. Maka keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kama umirta, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man taba ma'ak, yang disertai dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wala tatgau, dan jangan sekali-kali kamu menyimpang dari keistiqomahan yang telah kalian upayakan. Kenapa? Jamaah kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah, karena sesungguhnya keistiqomahan ini memberikan kita buah yang amat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menspil, memberikan kita petunjuk, ngasih tahu kita apa buah dari keistiqomahan yang kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan dan mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun para malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hamba tersebut. Allah takhafu wa la tahzanu, Allah sampaikan kepada hamba yang istiqomah tersebut, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Itulah kenapa jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat para aulia Allah Subhanahu wa taala dengan ciri dan sifat, para aulia Allah adalah orang yang tidak punya sedikit pun rasa takut di dalam hatinya kecuali hanya kepada Allah. Dalam melaksanakan kebenaran, tidak peduli siapapun yang menghalangi, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, sepanjang hidupnya pada saat beliau memimpin tidak pernah sedikit pun mendapatkan pengawalan, sampai pada akhirnya ketika ada utusan dari Romawi datang ke kota Madinah bertanya kepada para tabi'in yang ada di situ, di mana tempat Umar bin Al-Khattab. Masyarakat Madinah mengatakan Umar bin Al-Khattab sedang beristirahat di tempatnya. Di mana tempatnya? Di kebun kurma. Mereka pun menghampiri Sayyidina Umar dan melihat dari kejauhan Sayyidina Umar sedang tidur di atas tikar di bawah pohon kurma tanpa ada sedikit pun pengawalan. Dan ini membuat mereka takjub, sehingga utusan Romawi ini mengatakan apa? Adilta fa'aminta fanimta, engkau telah berbuat adil sehingga tidak ada rasa takut pada dirimu, maka engkau merasa aman dan nyaman sehingga engkau merasa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena para aulia Allah seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda adalah orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kepekaan sosial, istiqomah di dalam tanggung jawab, istiqomah di dalam keadilan, istiqomah di dalam segala hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Dalam bahasa Al-Quran tadi, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Dan beginilah para aulia Allah yang lain, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah bahwa sesungguhnya para aulia Allah adalah mereka-mereka yang tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya kecuali kepada Allah, walahum yahzanun, dan mereka tidak memiliki kegelisahan, tidak memiliki kesedihan, buah dari istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ambillah kabar gembira dari surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu sering kita mendengar tentang awsaful jannah, sifat-sifat surga yang ada di dalam Al-Quran. Namun kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seluruh sifat yang ada di dalam Al-Quran sejatinya surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang namanya kenikmatan surga yang diilustrasikan di dalam Al-Quran hakikatnya adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terbersit di benak siapapun. Itulah keindahan yang telah diberikan oleh Allah atau yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang senantiasa istiqamah di jalan Allah. Lalu apalagi keutamaan dan juga manfaat dari istiqamah di jalan Allah? Allah sampaikan, nahnu awliya'ukum, kamilah yang akan menjadi wali kalian,
Kamilah yang akan menjadi penjaga kalian. Kamilah yang akan menjadi penanggung jawab kalian. Kamilah yang akan menjadi zat yang mencukupi setiap kebutuhan kalian. Kamilah yang akan menjadi pelindung bagi kalian. Nahnu auliyaukum. Di mana? Di dunia atau di akhirat saja? Atau kedua-duanya? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjaga kalian, mencukupi kalian, melindungi kalian fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam akhirat telah disiapkan segala sesuatu yang kalian inginkan, yang bahkan dahulu di dunia tidak pernah kesampaian keinginan kalian tersebut. Walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga telah disiapkan segala hal yang ingin kalian klaim. Nuzulam min ghafurir rahim. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik dari manusia yang mengumpulkan 3 kriteria? Yang pertama, ahsan qawlan mimman da'a ilallah. Adakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Kita menegakkan keadilan adalah bagian dari mengajak kepada Allah. Kita menegakkan hukum adalah bagian dari mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan di saat yang bersamaan dia juga mengklaim dirinya, mengaku dirinya, dan juga meyakini dirinya sebagai seorang muslim. Jika sudah terkumpul 3 sifat ini, kemudian disertai dengan keistiqomahan, maka semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan tadi akan menjadi milik kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, Ramadan yang terbaik bagi keluarga kita, Ramadan yang terbaik bagi saudara-saudara kita dan juga bangsa kita, serta saudara-saudara seiman kita di mana saja mereka berada. Dan Allah pancarkan seluruh cahaya keberkahan Ramadan ini kepada leluhur kita, kepada semua yang memiliki hubungan dengan kita, dan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah meridhai kita dan kita meridhai pertemuan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.